Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusan ya. Dan tentunya sawitnya tambah mantap-mantap. Tidak ada satu varietas pun bibit unggul atau bibit apa kalau kelapa sawit tidak akan cocok untuk daerah yang tergenang air. Jadi ini perlu jadi pertimbangan ya buat teman-teman. Apabila punya lahan tergenang, langkah pertama adalah mengeringkan lahan itu terlebih dahulu. Jadi jangan langsung ditanam. Kelapa sawit memang membutuhkan air dalam jumlah besar. Namun apabila ditanam di dalam air, nggak akan hidup maksimal. Mau ditapak timbun, kalau sekelilingnya itu air, itu pun nggak akan maksimal. Kita akan lihat di tempat ini ya, ada daerah yang datarannya kering, dan ada yang kemarin tanam itu posisinya lahannya itu basah terus teman-teman, nggak tergenang, cuman basah becek lah. Ada airnya sekitar 1 jengkal, dan sebagian itu cuman basah-basah, namun tidak tergenang tapi basah. Dan sekarang pertumbuhannya terlambat dibandingkan daerah yang lahannya kering. Ini sudah saya paret yang kemarin tergenang ya, tergenang sekitar segini sejengkal. Dan alhamdulillah lahannya terus kering dan hasilnya seperti ini. Baru mulai nampak kalau ada kehidupan di sini. Yuk kita lihat yuk. Jadi ini yang kemarin, sekitaran sini teman-teman. Ini kemarin airnya sekitar sejengkalan ya, sekitar 20 cm, ada yang lebih ya, 20-30 cm, ada yang 10 cm, ada yang sebagian kering, tapi sekelilingnya itu air, dikepung air. Seperti di atas bukit, begitulah kira-kira. Ini sudah setahun ini teman-teman. Kalau menurut saya ini tertinggal teman-teman. Tertinggal banget, pokoknya tertinggal dibanding yang lain. Itu yang di dataran tinggi ya. Tak zoom dulu. Tuh, yang di sana itu. Itu, wah, udah mantap. Udah jos pokoknya yang sebelah sana itu, yang tempatnya tinggi. Yang lewat motor itulah. Nah, kalau yang dari motor ke sini ini, kalau saya pribadi ini ya, nggak sabar sih saya ini ya. Ini terlambat. Karena usianya sudah setahun lebih, sekitar setahun, sekitar 13 bulan lebih lah dari penanaman ya. Ini kondisinya seperti ini. Ini sudah diparet, dirajang beberapa titik, baru bisa kayak gini teman-teman. Dulunya itu, wah ampun. Ini paretnya nggak dalam ya, paling sekitar setengah meteran aja, tapi alhamdulillah bisa mengeringkan lahan. Yang jarak paretnya ini saya bikin per 3 batang ya teman-teman. Jadi nyerong ini per 3 batang 1 paret. Ini paret ke sana kan, itu ada lagi di sana jarak 3 batang. Kita lihat yang sebelah sini. Ini kalau hujannya tensinya rendah, ya paretnya kering. Tapi kalau semi banjir lah, ini penuh ini paretnya. Itu yang kemarin di atas tanggul teman-teman. Ini memang dari awal sudah kering ya. Nah, coba bandingkan ya teman-teman.
ini yang nggak kena air lah. Udah kayak gini teman-teman. Ini yang normalnya ini. Tuh. Sudah banyak dompetnya. Ini kalau sama ketinggian saya itu jauh ke atas ya. Ini kameranya sampai kayak gini ya kan. Tinggi saya 170 cm. Jadi kalau saya pegang seperti ini, kira-kira ya di atas 2 meter lebih ini daunnya. Bisa 2,5 meter ini ke atasnya ini. Pucuk daun ya, saya cerita pucuk daun bukan tinggi batang ini. Tinggi tajuk lah. Jadi ini posisi yang nggak kena banjir. Lah yang ke sana itu yang bermasalah kemarin. Dan yang di ujung sana itu sudah yang di sana itu sudah bagus banget. Ya, lebih besar dari ini malahan. Malah lebih besar dari ini karena masalahnya bukan air ya. Kalau yang sana itu yang ujung sana lebih besar dari yang pokok ini itu karena memang kemarin bibit yang di sana itu usianya lebih gede. Kalau yang blok sini nasibnya itu kemarin sudah bibitnya kecil, lahannya becek, ada yang tenggelam sejengkal-sejengkal gitu. Sekitar 3 bulanan baru digali parit. Setelah digali parit, lahannya kering, barulah nampak ada tanda-tanda kehidupan. Sebelum digali parit, itu daunnya yang hijau cuman pupusnya doang teman-teman. Bener nggak bohong. Jadi ini perlu jadi pertimbangan buat teman-teman yang kalau ada lahan yang becek, usahakan digali lah dulu. Itu lebih baik daripada teman-teman tapak timbun ya, keliling muter-muter gitu. Di tapak timbun keliling, itu yang kering cuman yang di piringan teman-teman. Sebelah situnya itu jadi kolam. Jadi antara sawit ke sawit ini gawangannya lah ya. Itu penuh dengan air yang kering cuman di piringan. Itu pun nggak bagus juga. Kenapa nggak bagus? Karena akarnya ya jangkauannya cuma di sekitar situ, di piringan tok. Karena kalau ke sini itu sudah mentok. Akar sawit itu kalau ketemu air dalam jumlah banyak itu stop di situ. Cuman nyedot aja mompa air di situ. Dia nggak nyari makan lagi ke situ. Karena kalau masuk ke dalam air ya busuk lah. Jadi masalahnya kalau di tapak timbun ya menurut saya ya cuman dia itu dalam mencari makan itu terbatas. Ya hanya dapat di piringan itu. Mau ke sana ketemu air banyak, mau ke sana ketemu air banyak. Kita pupuk hijau. Setelah unsur haranya habis ya kembali ke pengaturan awal. Tentunya kuning kembali. Ngreges, pelepah kering-kering, itu pasti. Jadi solusinya ya kalau sudah memang rata terendam air, tapak timbun bukan solusi terbaik lah. Kecuali hanya spot teman-teman. Hanya spot jadi beberapa batang yang becek gitu bisa. Tapi kalau dalam hamparan ini bisa separuh lebih mau ditapak timbun semua, saya kira ya sayang duitnya ya. Mending kita gali aja lah. Jadi nanti lahan itu kering. Gali pun diusahakan ya bukan cuman gali ini ya, cuman bikin parit, tapi kita harus benar-benar membuang airnya. Jadi harus jelas ini mau dibawa kemana ini airnya. Jadi kalau cuma digali terus airnya nggak bisa keluar ya nggak ada juga manfaatnya. Jadi yang penting itu ini air harus bisa dibuang, intinya itulah dibuang karena terlalu banyak itu nggak sehat teman-teman. Itu kalau teman-teman cari video yang saya yang dulu-dulu itu pasti ketemu ini lahan yang di sini nih dulunya seperti apa.
itu becek luar biasa teman-teman. Bahkan bisa tumbuh besar ikan-ikan gabus di sini karena memang banyak cekuan-cekuan ya. Dan sekarang nasibnya seperti ini. Ini yang kemarin masih setinggi ini teman-teman. Saya masih bisa pegang di sini. Ya, paling tajuknya itu paling tinggi sekitar 160-170. Ini belum ada. Masih segini. Dan itu jauh sekali ketinggalan sama yang dataran kering ya, bahkan sama teman-temannya yang dapat tanah lebih tinggi itu di sini udah besar. Oke ya buat teman-teman, saya kira cukup sekian. Buat teman-teman yang punya lahan becek udah parit aja. Yang penting kita pikirin ini lahan kering dulu, jangan mikir nanam dulu. Karena kalau nanam nanti kena banjir tenggelam, kering sebentar mopok tenggelam lagi, nanti kering lagi hijau dipopok hijau tenggelam lagi, aduh ruwet. Jadi solusinya ya dikeringin dulu pokoknya. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik dan lebih baik dari hari kemarin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.